MK, KPK, KPU, pimpinannya brengsek semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Menyeret 3 nama kepala lembaga negara menghebohkan masyarakat Indonesia. 3 kepala lembaga negara yang terjerat skandal tersebut adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri, dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ketiga pimpinan lembaga itu pun membuat rusak reputasi dan citra 3 institusi negara di mata masyarakat. Iya, jelas ini. 3 ini. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lantaran disebut melakukan pelanggaran usai mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Pada 7 November 2023 lalu, MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Mantan Ketua Anti Rasuah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Atas tindakannya, Firly Bahuri dijerat ancaman pidana berupa penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan skandal asusila yang menjerat Hasyim Asyari. Ketua Komisi Pemilihan Umum itu resmi dipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu 3 Juli 2024. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP berupa tindak asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Lihat ya. MK, KPK, KPU, pimpinannya brengsek semua. Ini sudah terbukti 3-3-nya. Jadi pada siapa lagi kita harus percaya ketika para pimpinan petinggi negara kelakuannya brengsek-brengsek? Firly resmi dipecat dari Ketua KPK. Presiden tunjuk Nawawi jadi Ketua sementara. Presiden berhentikan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan menunjuk Nawawi Pomolongo jadi Ketua sementara. Kredibilitas dan citra KPK diambang kehancuran setelah Ketua KPK resmi ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Firly terlibat kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dan korupsi Lukas Nmb. Mantan Ketua KPK Abraham Samad Novel Baswedan dan Raja OTT Harun Al-Rashid langsung mengunduli rambut sebagai bentuk rasa syukur tegaknya keadilan. Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya pada Selasa 7 November oleh Majelis Kehormatan karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia capres-cawapres. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Dalam persidangan tersebut, Ketua MK Jimli juga menegaskan bahwa Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Dan ia juga tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi akan bertugas menggantikan kepimpinan MK yang baru sesuai dengan perundang-undangan. Sebelumnya, Majelis Kehormatan juga telah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada 6 hakim konstitusi karena terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.
Ketua KPU Hashim Asyari dipecat karena berbuat asusila. Nonton sampai habis. Bapak satu ini geger bener. Pertama kali juga dalam sejarah ada orang dipecat malah bilang alhamdulillah terima kasih. Nih gue bongkar semua detail kasus ini. Dijamin jijik. Saya mau bicara tentang ketua KPU ini ternyata orangnya napuan. Coba ya kita kesampingkan dulu segala asumsi lain dan fokus kepada semua tindakan Pak Ketua ini. Intinya dia terbukti di tanggal 3 Oktober 2023 maksa berhubungan badan sama salah satu anggota PPLN Den Haag inisial CAT di sebuah hotel di Amsterdam. Dan dari sini terungkap semua betapa bobroknya Pak Ketua. Ini nih top 3-nya. Nomor 3, fix paling out of the box. 1, Pak Ketua ini love language-nya ngasih gift. Mulai dari nyewa apartemen 48 juta di Kuningan buat ngerayu si korban, beli tiket pesawat Jakarta Belanda 3 kali, total 100 juta. 2, Pak Ketua nggak paham jejak digital. Pak Ketua minta Vincent Desta bikin video ucapan, terus dia ngirim ke korban dengan tulisan special for you. Ini diungkap di sidang. Ditambah pula genit-genit menjijikan. Pas korban nitip ke Pak Ketua buat bawain barang dari Jakarta, Pak Ketua nyinggung soal bawain celana dalam. Apaan coba maksudnya? 3, Pak Ketua bikin surat pernyataan diminta oleh si korban gara-gara gak ada kepastian mau diajak nikah. Isinya apa? 1, ngurus balik nama apartemen pakai nama korban. 2, membiayai keperluan korban di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta per bulan. 3, menjaga nama baik korban seumur hidup. 4, tidak menikah dengan perempuan lain. 5, ngabarin korban minimal 1 kali sehari seumur hidup. Kalau nggak dipenuhi, sanksinya disuruh bayar 4 miliar. Apa Anda? Bentar deh, ini yang bikin syaratnya siapa? Jadi bingung gue. Pas berita ini ditulis, korban belum ada niat buat lapor polisi. Tapi ya, sekalian aja gak sih biar tuntas. Tapi gimana reaksi lo pas baca kasus ini? Jujur, gue sih geli. Dan ini kabar lain yang tak kalah heboh ya, breaking news. Ahok dipanggil ke KPK. Diperiksa dalam kasus korupsi LNG PT Pertamina. Tentu sebagai saksi. Karena kasus korupsi LNG Pertamina ini ketika dia sebagai komisaris utama. Ya, saksi. Semuanya diawali dengan saksi sampai akhirnya berbaju orange. Apakah Ahok akan berbaju orange? Ya mungkin saja kalau ini pertarungannya semakin besar. Ya. Yasona Lauli mungkin saja kena setelah ini gitu ya. Ya nanti bisa dicari-cari lah. Ya, banyak juga dugaan-dugaannya kan begitu. Apakah Puan Maharani bisa? Oh bisa. Puan itu di kasus EKTP juga masuk itu ya. Ganjar Pranowo masuk itu di kasus EKTP. Bahkan Megawati dia menandatangani surat keterangan lunas BLBI para pengemplang uang itu ya, yang belum lunas tapi sudah diberikan surat lunas. Ngeri kan? KPK periksa kasus korupsi LNG Pertamina, periksa Ahok. Ngeri ini. Oposisi akan selalu nih. Bagaimana dengan Blok Medan, jet pribadi anak Mulyono dan nepotisme? Kok nggak dicolek? Nah inilah kita colek lah ya, kita ingatkan biar fair ya. Buset dah, Jokowi and the gang benar-benar mau babat abis yang berseberangan dengannya. Sementara kasus yang sudah jelas ada tidak ditindaklanjuti karena menyangkut Raja Jawa dan kroninya. Cek. Harusnya Pak Prabowo juga baca ini sehingga, ini saya loh presidennya bukan Jokowi. Kok Jokowi yang dianggap oleh masyarakat terus-menerus masih punya kekuasaan? Saya harus berbuat menunjukkan jati diri saya sebagai seorang presiden. Keren kalau sudah begitu Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini info-info ini harus segera ditindaklanjuti juga, jangan dibiarkan. Perjalanan kasus korupsi minyak goreng yang menyeret Erlangga Hartarto. Zulhas, usai Kemendag digeledah terkait korupsi gula. Badai belum kelar. KPK bawa 3 koper usai geledah ruang kerja Hovifah dan Emil Dardak. Hakim singgung misteri pengembalian 27 miliar. Menpora Dito, .2, saya tidak tahu. Padahal dia yang mengembalikan. Ngapain Anda mengembalikan uang tapi responnya Anda tidak tahu? Aneh bukan? Nah ini Pak Prabowo yang segeralah ya. Segeralah dicek ini. Ini kalau kita lihat kaleidoskop, ini kita mengerikan juga ini kasus-kasus kita. Kasus-kasus besar yang muncul. Nah ini paling ngeri ya. Berapa 300 triliun. Korupsi timah. Ngeri ini. Ini apa ini? Korupsi jalur kereta api 1,1 triliun. April korupsi
dana pensiun Bukit Asam, kerugian negara 234 miliar. Juli, dugaan korupsi 109 ton emas ilegal. September, dugaan korupsi dana PON, kerugian negara 15 miliar. September, kasus TPPU PT Duta Palma Group, kerugian negara 1,4 triliun. Oktober, 3 hakim diduga menerima suap penyitaan 20 miliar. Masih di Oktober. Siapa ini? Maklar kasus logam mulia. Masih di Oktober. Impor gula Kemendag, kerugian 400 miliar. Desember, stempel palsu Dinas Kebudayaan Jakarta, kerugian negara 150 miliar. Ngeri-ngeri. Coba bayangkan kerugian-kerugian negara tadi. Paksa balikan, harus balik sebesar dana itu. Nggak perlu tuh pajak naik. Ya. Bahkan bisa digratiskan, tidak ada pajak PPN untuk rakyat. Pajak PPN hanya untuk 100 orang terkaya di Indonesia. Kan begitu. Ini keren kalau bisa begitu ya.